hebat semua di sini. Saya akan coba share screen terkait dengan apa yang akan saya sampaikan pada saat hari ini. Adik-adik sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, peserta KKN, mahasiswa, dosen, dan juga teman-teman sekalian yang hadir dalam Zoom kali ini. Ya, jadi kalau kita lihat berbicara dengan Kabupaten Subang, mungkin teman-teman di sini ada yang bukan di Subang atau sudah di Subang tapi nggak tahu sih gambaran Subang itu seperti apa. Kita itu punya luas wilayah 205.176 hektar, adik-adik sekalian. 205.000 hektar ini, 205.000 hektar ini lebih besar 60% dibandingkan dengan Purwakarta. Jadi kalau Purwakarta itu hanya 90.000 hektar saja, hanya setara. Nah, sedangkan luas kita itu ada 205.000 hektar. Purwakarta hanya 90.000 hektar. Jadi kita sangat 2 kalinya lebih besar dibandingkan dengan Purwakarta. Struktur demografi di kita 68% adalah usia produktif. Nah, adik-adik sekalian di sini, teman-teman semua, kita adalah orang-orang produktif yang harus membawa Subang menjadi lebih baik lagi. Populasi Subang, nah ini sudah meningkat lagi, kurang lebih 1,6 juta jiwa. Kalau dibanding Purwakarta tuh hanya sekitar 900 ribuan. Jadi masih di bawah 1 juta, namun kita sudah 1,6 juta. IDM rata-rata kita kurang lebih adalah sampai 0,724 dan kita dikategorikan maju. Nah, ini yang disayangkan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, sahabat saya sekalian, penduduk miskin di Subang itu lumayan tinggi. Jumlahnya itu adalah 9,31% dengan angka Gini rasionya 0,35. Angka Gini rasio itu adalah ketimpangan antara penduduk miskin dengan juga penduduk kaya. Kemudian juga pertumbuhan ekonominya kita kecil karena kemarin kita juga tahu bahwa karena COVID itu semuanya luar biasa berdampak sehingga kita laju pertumbuhan ekonomi kita tahun kemarin hanya 2,4%. Kita masih lebih beruntung dibandingkan di Bali. Di Bali itu minus, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik sekalian, minus persen. Kemudian laju pertumbuhan penduduk, nah ini kita masih kelebihan 0,5%, artinya kita belum berhasil untuk pengendalian penduduknya. Artinya harapan kita adalah tetap dan tidak terlalu besar. Kemudian, nah ini tingkat pengangguran terbuka kita adalah 9,48%. Nah, hati-hati nih nanti adik bapak ibu sekalian ya. Nah, jangan sampai nanti setelah lulus, wah kita mau ngapain nih? Jangan sampai menyumbang kepada tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Subang. Jadi adik-adik semua, mudah-mudahan dengan KKN di sini, adik-adik mulai semua tercerahkan. Saya mau ngapain sih? Kurang rek naon yang lulus di kuliah saya rek naon. Nah, di situ teman-teman harus belajar. Anda yang tadinya masih meminta uang, Anda akan melihat perspektif pembangunan secara keseluruhan. Anda akan dilatih belajar bagaimana caranya membangun. Kemudian kalau kita lihat di slide selanjutnya, dan ini kondisi makro pembangunan SDM, IPM kita rendah, kita termasuk 10 terbawah. Oleh karena itu perlu sekali bantuan daripada adik-adik mahasiswa ini untuk sama-sama kita memajukan IPM. Nah, IPM kita masih lebih rendah dibandingkan Jawa Barat. Jawa Barat sudah 73,25, kita 69,13. Tapi saya yakin, kalau saya melihat semangatnya tadi Pak dosen, Pak Dedi Asidik untuk menyampaikan program-programnya, saya yakin adik-adik di desa nanti akan coba untuk mengembangkan sehingga IPM kita insya Allah tahun depan bisa lebih meningkat lagi. Angka harapan hidup kita 72 tahun, Alhamdulillah. Tapi rata-rata Jawa Barat ada 73 tahun. Kalau untuk rata-rata lama sekolah, nah ini kita masih rendah, Bapak dan Ibu sekalian. Kita hanya masih rata-rata ada sampai kelas 7, sedangkan di Jawa Barat sudah sampai kelas 8. Kenapa sih di kita sampai rata-rata kelas 7? Rata-rata lama sekolah ini adalah menghitung jumlah orang yang dari umur 25 tahun sampai 60 tahun. Jadi bukan yang 0 sampai 25, tapi 25 tahun ke atas itu rata-rata adalah 7,11 tahun. Dan ini kemarin pemerintah Kabupaten Subang mengadakan program bekerjasama dengan lembaga-lembaga sekolah lembaga-lembaga informal yang ada di Kabupaten Subang untuk menyekolahkan Bapak dan Ibu yang di atas 25 tahun untuk dapat bersekolah di kejar paket A atau paket B. Kemudian harapan nama sekolah kita juga sama 11,7 tahun, dari 12,6. Pengeluaran per kapita
Kalau Jawa Barat 10.900.000 dan di kita turun sedikit adalah sekitar 10.800.000. Ini masih lebih rendah kalau dibandingkan sama Korea ya. Nah, tapi kalau dibandingkan Jawa Barat kita hanya beda tipis. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa saya sampaikan. Konsep pengembangan wilayah kita itu dibagi 3. Jadi wilayah yang ditahan pertumbuhannya itu adalah kawasan ketahanan pangan. Jadi daerah tengah sampai daerah tengah sampai ke atas itu, sampai ke daerah Pantura itu merupakan daerah kita yang ditahan pertanian. Nah, alhamdulillah dan di daerah tengah itu wilayah didorong pertumbuhannya, yaitu kawasan pemukiman, urban, investasi dan juga daerah industri. Kalau nanti teman-teman lihat bahwa nanti di wilayah tengah ini kita akan berdiri 2 pusat kawasan industri, adik-adik sekalian, mahasiswa sekalian, bahwa nanti akan ada kawasan industri di daerah barat, di kilometer 89, dan kemudian di daerah timurnya di daerah Menyingsal. Itu akan menjadi 2 pusat kawasan industri yang saat ini sudah masuk ke dalam peraturan Presiden nomor 87 terkait dengan percepatan segitiga rebana. Jadi dengan adanya pembangunan pelabuhan Menyingsal di Patimban, ini akan terkoneksi dengan Subang dan juga terhubung dengan Cirebon, sehingga disebut namanya segitiga rebana. Dan kita adalah orang Kabupaten Subang adalah daerah yang paling diuntungkan dengan adanya pelabuhan Patimban itu sendiri. Dan kemudian di daerah atas ini wilayah yang kita tahan pertumbuhannya. Karena kenapa? Karena merupakan kawasan konservasi dan rawan bencana alam. Kalau saya lihat tadi wilayahnya rata-rata di wilayah tengah dan juga di daerah wilayah utaranya. Kalian. Kemudian, nah ini kita karena keterbatasan pengembangan lahan, nah ini kawasan lindung, yang sawah harus irigasi, kita juga keterbatasan. Sehingga bagaimana caranya kita mengembangkan ini, namun dengan cara tidak mengganggu daerah-daerah pertanian. Ini menjadi PR bagi kita bersama. Di satu sisi, pertanian kita itu tidak dikuasai oleh masyarakat. Jadi kalau dipikir rata-rata di Subang itu, petani itu hanya menguasai 0,6 hektar. Jadi rata-rata itu hanya memiliki 6.000 meter rata-rata. Nah, tapi bisa jadi juga ada satu masyarakat yang menguasainya sampai dia 10 hektar, 20 hektar, 30 hektar, dan sebagian lainnya adalah hanya menjadi buruh saja. Nah, ini yang kita sedang kita coba. Kemudian di kerentanan bencana alam, nah ini hati-hati, kita itu termasuk daerah-daerah karena kita di daerah tiga karakteristik wilayah. Di pegunungan kita rawan longsor. Kemudian juga ada gempa tektonik, ada erupsi gunung berapi. Di daerah utaranya kita ini banjir, rob, abrasi. Di daerah tengahnya, nah ini walaupun jarang terjadi, namun sakit puting beliung juga bisa terjadi di daerah tengah. Ini yang potensi-potensi rawan bencana yang harus kita khawatirkan dan harus kita edukasi kepada masyarakat bagaimana kalau misalnya terjadi hal-hal seperti ini. Dan di sini proyek strategis nasional yang ada di Kabupaten Subang. Jadi adik-adik sekalian, para mahasiswa sekalian, kalau kita lihat bahwa di sini proyek strategis nasional Pelabuhan Patimban itu akan terkoneksi dengan kilometer 89. Jadi kami itu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sedang membangun jalan tol dari kilometer 89 menuju ke Patimban. Bayangkan, jadi nanti orang dari tol Cipali bisa langsung menuju ke Pelabuhan Patimban langsung melalui jalan tol. Kemudian nanti ada juga jalan tol dari kilometer 116 di daerah Cipunagara di sini, di daerah Cibogo langsung juga menuju Patimban. Nah, di antara di kilometer 89 kami akan membahas adik-adik mahasiswa, mungkin nanti ada yang bekerja di daerah kawasan industri di daerah barat, ada juga nanti yang di daerah kawasan industri di bagian timur. Jadi mulai dari sekarang persiapkan karakteristik, persiapkan mental adik-adik sekalian untuk turut serta bersama-sama membangun Kabupaten Subang dan bekerja di Subang dan turut serta untuk mengembangkan ide-idenya supaya Subang menjadi lebih hebat lagi. Kita tahu bahwa di Subang itu ada kawasan wisata air, ya, panas Ciater yang udah terkenal. Itu Ciater itu punya Pemda Subang, namun dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dan alhamdulillah setiap tahun itu kurang lebih hampir 25 miliar ya, yang dapat diberikan dari Sari Ater itu kepada
daerah di Kabupaten Subang. Kemudian, nah ini kalau kita lihat visi misi Kabupaten Subang, visinya adalah kita harus menjadi Subang yang bersih, maju, sejahtera, dan juga berkarakter. Kemudian bersih itu gimana sih? Oh, kita ingin pemerintahan kita bersih, korupsi, dan nepotisme. Maju itu masyarakatnya harus tentu maju, masyarakatnya harus sejahtera, dan masyarakatnya harus memiliki karakter kepada diri sekalian. Jadi harus memiliki karakter terkait dengan ciri khas budaya dan kearifan lokal itu sendiri. Itu yang menjadi visi misi para bupati yang akan berakhir di tahun 2023. Misi tadi kita wujudkan menjadi 5 misi. Misi pertama adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan pembangunan infrastruktur. Misi 3-nya meningkatkan kualitas pendidikan. Misi 4-nya kesejahteraan, meningkatkan kesehatan. Memang saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, kita kesulitan membangun. Yang pertama itu adalah kita kemarin terkena pandemi COVID 2 tahun, sehingga uang-uang itu semuanya harus direlokasi untuk kegiatan pelayanan kesehatan, untuk vaksin, untuk dukungan ke rumah sakit, dukungan ke puskesmas. Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai normal ya, jadi tren COVID menurun, COVID-nya juga sudah tidak seganas dulu. Kalau dulu tuh ada teman saya kemarin hari ini ngobrol, besoknya dia kena COVID, besoknya langsung meninggal. Mungkin bisa jadi juga ada di antara kita semua di sini yang kemarin keluarganya ada yang terkena COVID, ada yang harus sakit. Dan itu pandemi itu luar biasa. Pandemi itu luar biasa karena dia membatasi gerak orang. Bayangkan, dia itu membatasi gerak kita, membatasi orang untuk bergerak. Sedangkan salah satu sumber pendapatan, sumber ekonomi dia karena diakibatkan terjadinya pergerakan masyarakat itu sendiri. Pada saat masyarakat tidak bergerak, otomatis ekonomi semua turun, PHK di mana-mana. Itu yang terjadi dari pusat maupun dari provinsi, semuanya menurun. Dari pajak kendaraan bermotornya juga, orang karena tidak mobilisasi, pajak bahan bakarnya turun. Karena orang di sana tidak punya uang, maka pajak kendaraannya tidak dibayar. Karena orang tidak berpergian, maka dia tidak menginap di Subang. Karena orang tidak boleh masuk ke tempat wisata, dibatasi geraknya, maka kita kehilangan dari pajak hiburan. Kita tidak boleh makan di restoran, sehingga orang lebih memilih masak sendiri di rumah, maka kehilangan kita dari pajak restoran. Dampaknya sangat besar pandemi kemarin, tapi mudah-mudahan, insya Allah tahun sekarang itu kita sudah mulai eksis kembali, sudah mulai. Pada saat kita mulai menata, muncul lagi masalah berikutnya, yaitu terkait dengan pengangkatan P3K Subang dalam untuk pengangkatan misi pendidikan. Nah, di misi 3, meningkatkan kualitas pendidikan, Pak Bupati berpendapat bahwa yang harus diperhatikan itu adalah gurunya dahulu. Sehingga pada saat orang lain itu hanya mengangkat 200 orang, Purwakarta hanya 50 orang, Subang itu mengangkat kurang lebih 2.500 P3K. Dan itu dampaknya terhadap penerima penggajiannya sangat besar gitu. Karena Pak Bupati berpikir, pemerintah berpikir bahwa pada saat Jepang itu kenapa sih bisa seperti sekarang? Jepang itu kenapa bisa merdeka? Pada saat Jepang itu dibom oleh Amerika, di Hiroshima dan juga di Hiroshima dan Nagasaki dibom, Raja Jepang saat itu mengatakan berapa jumlah guru yang tersisa. Bayangkan, berapa jumlah guru yang tersisa yang dapat mendidik mahasiswa. Sekarang Jepang menjadi salah satu kekuatan walaupun sekarang ini Korea Selatan udah mulai bergerilya ya. Korea Selatan dengan drakornya, siapa di sini kalau drakor? Nah, drakornya ada Blackpink, ada apa lagi tuh? Atau Blackpink doang. Ada Blackpink, ada banyak Korea Selatan itu mereka udah mulai bergerak gitu. Sedangkan kita kalau diam saja, kalau adik-adik di sini hanya diam saja, tidak melakukan pergerakan, maka kita bisa tertinggal. Oleh karena itu, KKN yang dilakukan di Gagas Untuk ini, KKN Merdeka ini benar-benar merupakan salah satu visi misi daripada Universitas Subang. Saya ucapkan terima kasih supaya adik-adik tahu gimana loh kondisi di daerah itu seperti apa yang saya bisa bangun. Adik-adik di sini tentu berbagai macam ilmu. Ada yang di pertanian, ada yang di guru, ada yang di hukum, ada yang di ekonomi. Silakan di situ berkumpul. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan pembangunan di desa? Apa yang harus saya lakukan? Pembangunan di Kabupaten Subang itu sendiri.
Nah, kemudian selanjutnya, nah ini isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Subang di tahun 2022. Yang pertama adalah peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Uang kita sangat terbatas, namun Pak Bupati berpikir bahwa gurunya harus ditingkatkan dahulu. Sehingga APBD kita tahun 2022 dan 2023 difokuskan untuk membayar gaji guru yang sangat besar, yang tadinya hanya dibayar 300.000 per bulan. Sekarang kita bayar sampai 4.100.000 per bulan. Dan itu kemarin kita mengangkat paling besar, termasuk yang terbesar di Jawa Barat, 5 terbesar di Jawa Barat, Subang, Cirebon, Garut. Nah, itu termasuk yang terbesar. Yang lain itu hanya 200, 300, kita mengangkat 2.500 guru. Kenapa? Karena guru adalah aset utama kita yang harus dilakukan untuk membangun pendidikan, membangun mental, membangun siswa, membangun anak-anak kita untuk menjadi lebih berkualitas. Masyarakat, kita punya 40 puskesmas, kita membayari masyarakat miskin untuk apa ya? Untuk menjadi penerima bantuan iuran JKN. Bapak Ibu tahu berapa jumlah penduduk kita? 1,6 juta tadi saya sampaikan. Yang dibayari oleh pemerintah JKN-nya kurang lebih ada 800.000 orang. Bayangkan. 800.000 orang, padahal jumlah penduduk miskin itu hanya 9%, ya kan? Kalau dari 1,6 juta, seharusnya yang kita bayar itu hanya 120.000. Tapi kepedulian pemerintah pusat, kepedulian kita bayari sekitar 800.000 orang. Kita bayari iuran Jamkesmasnya, sehingga JKN, sehingga harapan kami adalah pada saat mereka berobat ke rumah sakit, mereka berobat ke kesehatan, itu bukan menjadi masalah lagi. Nah, harapan kami adalah adik-adik nanti di lapangan silakan melakukan pengecekan tadi ya, pendidikannya bagaimana, kesehatannya bagaimana, dimulai dari melakukan pendataan ini. Kemudian optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengendalian penataan ruang. Ini yang kita lakukan tadi. Kita harus lakukan pemetaan, di atas harus bagaimana, di tengah harus bagaimana, di utara harus bagaimana. Bagaimana caranya di utara itu sawahnya tetap kita pertahankan, tapi industrinya harus maju, pariwisatanya harus maju. Bagaimana caranya? Ini menjadi PR kita bersama. Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nomor 5-nya, optimalisasi penggalian potensi pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Ini isu strategis dan saya minta bantuan dari mahasiswa, adik-adik sekalian, dari Bapak Ibu dosen, gimana caranya nomor 1 sampai dengan nomor 7 ini dapat dilakukan oleh kita bersama, dapat dipecahkan oleh kita bersama. Dan saya yakin dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Didi Asidik, hal ini akan meringankan beban kami untuk membangun, mencari data yang kita butuhkan untuk pembangunan di Kabupaten Subang. Dan ini harapan saya ya, nanti pada saat hari di lapangan, tolong. Yang pertama, peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Adik-adik cek, ada berapa di situ SD yang rusak. Wah, kalau SD rusak, ada berapa madrasah. Lakukan pendataan, lakukan pemetaan dengan sebaik-baiknya. Kenapa saya katakan yang paling penting dilakukan oleh kita untuk mau beradaptasi adalah lakukan pemetaan terhadap kondisi kita bekerja. Teman-teman nanti saat bekerja, di situ dilihat kerja saya apa, pemetaannya bagaimana, karakter bosnya gimana, layanan apa yang diberikan oleh perusahaan tempat Anda bekerja. Kita belajar dari mulai melakukan pemetaan di desa. Pada saat adik ke desa, lakukan pemetaan secara menyeluruh. Ada berapa anak-anak yang tidak bersekolah, ada berapa ibu hamil, jangan dicek ada berapa janda, ada berapa duda, nah, jangan ya, diceknya berapa sosialnya, kemudian kesehatan masyarakat. Nanti dari situ adik-adik bisa melakukan pemetaan kebutuhan yang dapat dilakukan untuk membangun di desa tersebut. Adik-adik lihat di sini ada potensi, ada ternyata orang yang suka membatik. Nah, misalnya, Pak, ternyata ada satu RT yang suka membatik. Berpikir bagaimana kalau caranya kita bikin dia kampung batik. Berpikirnya ke sana. Pak, pendanaannya bagaimana? Pendanaan banyak. Lihat di situ. Ada berapa pengusaha di sana? Ada berapa pabrik yang ada di kecamatan tersebut? Ada berapa orang kaya yang ada di kabupaten tersebut? Ada pemerintah di sana. Di situ adik-adik ngobrol, petakan. Oh, ini kalau misalnya kita minta dukungan CSR dari perusahaan-perusahaan, bagaimana kalau kita bisa kampung batik? Termasuk juga pendidikan tadi. Oh, ternyata di sini ada masyarakat yang tidak punya jamban sehat. Ternyata dari 10 keluarga jambannya hanya 2, Pak. Wah,
ini bahaya Pak, bagaimana kalau kita bikinkan jambannya, gimana caranya, uangnya pendanaannya seperti apa, itu yang harus kita lakukan. Teman-teman silakan berpikir, bergotong royong, berpartisipasi, bagaimana caranya untuk meningkatkan tadi pendidikan, derajat kesehatan masyarakat. Masalah stunting di Kabupaten Subang juga merupakan masalah yang berat sekali. Jadi masalah stunting itu adalah pendek ya, stunting itu adalah kurangnya pertumbuhan. Yaitu kurangnya pertumbuhan itu kalau berdasarkan penelitian didapat pada 1000 HPK, hari pertama kelahiran. Jadi teman-teman di situ lakukan pendataan. Nanti ada kegiatan posyandu. Adik-adik ikut tuh kegiatan posyandu. Di situ dilihat apa yang dilakukan oleh ibu kader, berapa yang dilakukan penimbangan, berapa jumlah bayi yang ditimbang. Dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut, berapa orang sih yang ikut yang ikutan kegiatan posyandu. Di situ teman-teman adik-adik lakukan analisa. Kenapa ya? Kok dari datanya yang kami miliki jumlah bayi di bawah 5 tahun itu ada 100. Kenapa yang ditimbang itu hanya 50? Kenapa 50%? Lakukan pendataan. Apa yang salah di situ? Oh, ternyata yang salah adalah kegiatan sosialisasinya. Oh, yang salah ternyata adalah waktunya. Nah, teman-teman silakan berpikir bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas layanan di desa. Dan itu saya yakin adik-adik yang milenial sekarang, yang era E-Society 5.0. Sekarang udah bukan lagi revolusi industri 4.0, udah lewat. Sekarang adalah era Society 5.0. Kalau kita lihat sekarang ya di Sudirman Park, Citayam Fashion Show itu luar biasa kan gitu ya. Orang Citayam menguasai Sudirman Park dengan JJ dan bongenya, itu sangat viral walaupun pasti nanti akan redup sendiri, tapi dia bisa memasarkan gitu seperti itu. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai generasi muda milenial, bagaimana caranya memanfaatkan era internet ini, era medsos ini, era E-Society 5.0 ini menjadi nilai tambah bagi desa itu sendiri. Nah, kalau kita lanjutkan, nah ini temanya untuk kita ingin meningkatkan pada poin 4, peningkatan produksi dan daya saing ekonomi. Nah, inilah teman-teman yang harus dilakukan di daerah, di desa. Saya lewat aja ya. Nah, ini juga sama ini saya sampaikan. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat adik-adik mahasiswa, ini potensi gambaran Subang dalam potensi 3D. Jadi kita saat ini sedang membangun jalan dari kilometer 89 ini, dari sini nih yang warna kuning, menuju ke Patimban. Nanti yang warna kuning ini merupakan daerah industri. Nah, yang kuning ini menjadi daerah industri, super blok. Kemudian Subang Smartpolitan di sini, kemudian di daerah kanan di sini di kilometer 116 adalah menjadi daerah super blok industri juga. Dan ini kita persiapkan untuk Subang, tengahnya itu menjadi wilayah industri. Namun tetap mempertahankan kualitas daripada pertanian di daerah daerah selatan. Selatannya itu kita pertahankan menjadi daerah wisata. Nanti teman-teman dan sekalian, Mbak adik mahasiswa, kita pun membuka jalan-jalan baru. Sekarang kita sedang membuka lingkar luar Subang. Nah, jadi kalau sekarang kan kalau hari Sabtu Minggu itu macet ya. Ke Jalan Cagak macet, ke Ciater macet, yang biasanya hanya sejam, sekarang kalau pulang Sabtu Minggu itu bisa sampai 2 jam. Nah, kita sedang membuka jalan sekarang Pak dari kilometer 89 menuju ke Cipendei. Nah, di sini ada nggak orang Cipendei ini? Nah, orang Cipendei di sini ada orang Sadang Panjang. Nah, orang Sadang Panjang nanti kalau menuju ke Cipendei, ke kawasan industri di sini, nggak usah putar Pak ke Jalan Cagak. Nah, langsung di sini dari kilometer 89 menuju ke Desa Lengkong, lanjut semua ke Sarang Panjang ke sini. Jadi nanti harapan kita setelah dibuka, kita sudah membuka dari 24 km, 18 km jalan sudah kita buka jalan. Nah, karena salah satu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi itu apa? Adalah membuka daerah-daerah industri baru, membuka daerah-daerah ekonomi baru. Jadi itu tujuannya. Pak, ini Subang bagaimana Pak kok tidak maju-maju? Itulah yang kita lakukan, membuka daerah-daerah solid, membuka daerah-daerah baru untuk menjadi daerah industri, daerah ekonomi baru. Karena salah satu untuk mengentaskan perekonomian itu apa? Mengentaskan kemiskinan itu apa? Adalah membuka industri, membuka ekonomi baru sehingga akan tercipta lapangan pekerjaan. Ini yang kita lakukan di Kabupaten Subang. Jadi lingkar luar Subang, kemudian jalan Serang Panjang menuju ke Cipendei, sehingga ini nanti orang-orang
yang mau ke Bandung itu punya alternatif jalan, tidak harus melalui Subang menuju ke Jalan Sagap saja, tapi bisa juga melalui ke kilometer 89 menuju Kalijati, betul ya, 89, Pabuaran, Cibendei, Kalijati, Serang Panjang, dan bisa langsung ke sini. Ini akan menjadi pusat pertumbuhan. Pulang. Harapan kita Lama ban, Pak. dan ini kepada sekalian pembangunan kawasan pedesaan yang pertama itu kita butuh partisipasi publik. Ini yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa. Kenapa? Partisipasi dari Ambil, Pak. mahasiswa di Subang, di desa itu kurang lebih anggaran 2 miliaran, dan itu silakan bantu kepada aparat desanya. Pak, kegiatannya apa saja sih Pak dari APBD itu? Teman-teman cek di sana kebutuhannya. Tapi teman-teman adik-adik mahasiswa cek dulu potensi masalahnya apa saja nih yang ada di desa, dari mulai orang miskinnya, rumah perilakunya yang butuh bantuan. Nah, sehingga uang dari 2 miliar itu dapat dikelola dengan baik sesuai dengan prioritasnya. Kemudian ekonomi keluarga. Nah, ini juga ya tadi saya sampaikan gimana caranya meningkatkan pendapatan nanti dengan cara BUMDes tadi. Demografinya harus tumbuh seimbang, ya, tidak stunting. Kemudian tetap mempertahankan kearifan lokal. Kalau kita lihat tuh ada di Bali ya. Di Bali itu kurang ada desa yang terbersih. Dia tetap bisa mempertahankan kearifan lokalnya. Dan ini pelayanan publik, nah itu yang harus diberikan oleh desa supaya dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Nah, kemudian konservasi lingkungan, tetap pembangunan tidak boleh merusak daripada lingkungan itu sendiri, tetap harus dipertahankan. Nah, adik-adik di sini, mahasiswa di sini, kami harapkan dapat membantu desa untuk melakukan pembangunan di desa supaya lebih terarah dan dapat menjadi lebih maju lagi. Nah, kalau kaitannya sama BUMDes di sini, pada dasarnya BUMDes itu adalah suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa untuk mewujudkan membantu perekonomian di desa dan juga untuk meningkatkan pendapatan di desa. Apa saja sih Pak bisnis-bisnis yang dapat dijalankan di BUMDes? Yang pertama adalah bisnis sosial. Nah, mohon maaf Bapak, 4 menit lagi. Oh, siap. Pamsimas, keuangan banking, bisnis penyewaan, ada lembaga perantara, ada perdagangan, usaha bersama, ada kontraktor. Bisa jadi kontraktor, bisa saja. Nah, teman-teman, kalian kayaknya udah habis deh. Nah, kondisi BUMDes di Subang ini ada 238 BUMDes dari 245 desa. Nanti teman-teman pada saat di desa, yang pertama adalah lakukan pemetaan kondisi sosial. Yang keduanya adalah lakukan pemetaan kondisi ekonomi, potensinya apa saja. Jadi pada saat di sana langsung cek keliling tuh berapa hari itu KKN-nya ada 10 hari ya? Lebih Pak, 1 bulan setengahan. 1 bulan setengah kan, bayangkan. Asal jangan nikah aja di sana, di desa ya, pokoknya mah mahasiswa jadi mahasiswa yang benar. Nah, lakukan pemetaan dengan sebaik-baiknya. Waktu 40 hari itu dibagi. 10 hari waktu pemetaan, 10 hari waktu analisa, 20 hari waktu pekerjaan kepada ibu sekalian. Jadi 10 hari dibagi tim, teman-teman. Analisa kondisi sosialnya bagaimana, jumlah anak miskinnya bagaimana, jumlah bayi balitanya ada berapa, jumlah ibu hamilnya ada berapa. Pemetaan semua. Setelah itu lakukan analisa, kemudian lakukan 10 hari itu lakukan analisa apa yang harus diselesaikan. Kondisi ekonomi ternyata banyak singkong Pak di sini, tapi singkongnya tidak diberdaya gunakan. Oh, ternyata pengolah singkongnya masih menggunakan alat manual Pak. Harus beli yang baru alat manualnya. Gimana caranya? Oh, CSR ada, Pemda ada. Langsung bikin proposalnya. Bantu desa bikin proposal, ajukan kepada Pemda, ajukan kepada perusahaan. Ini Pak Dodi ya? Enggak, super pedas ya? itu biasa pedas. Singkong atau yang lain. Agar iya dari pada ya. Pembekalan itu KKN. KKN ya ramai sebenarnya. KKN Yang pertama yang paling penting Sarung adalah majelis lakukan AWW. pemetaan. Bener Bung Mario. Ngajar kali ya. Ekonomi. Bisa izin ngajar tuh bisa izin. Analisa dengan baik-baik. Ngajar tuh bisa izin. Apa yang harus dikerjakan? Sebulan apa lebih. yang harus diselesaikan untuk membantu perekonomian dan Bisa juga lah, iya, desa itu sendiri. Kan biasanya KKN mah Yang ketiga Sibuk, pengen empatnya ya. 20 hari terakhir adalah pelaksanaan. Lakukan kegiatan itu dimulai dari sosialisasi, kemudian dari pelatihan-pelatihan kepada masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja
dari saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan pantun. Ekonomi kian pun tak menentu, ekonomi terganggu. Mari mahasiswa untuk ikut KKN berjibaku, insya Allah mahasiswa akan bermutu. Amin. Mantap. Baik, terima kasih. Lagi atau lagi? Oh, Pasar siap. sama Aura kasih Cakep. di jalan ketemu cinta Laura. Cukup sekian. Sukses selalu untuk semua. Amin. Amin. Assalamualaikum. Amin. Baik, Bapak. Terima kasih. Sangat menarik sekali ya pengarahannya terkait dengan pembangunan di Kabupaten Subang, baik yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Jadi pesan juga katanya untuk para mahasiswa, langkah pertama itu lakukan pemetaan. Ya, lakukan pendataan, baik itu dari bidang sosial, ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Mungkin itu yang paling penting, baru ditindaklanjuti dengan analisis dan pelaksanaan. Mudah-mudahan waktu 1 bulan setengah ini bisa setidaknya ada perkembangan dari mahasiswa kami gitu ya kepada masyarakat. Baik, untuk mahasiswa yang mau bertanya mungkin ditahan dulu, nanti kita akan ada diskusi dan mohon Bapak untuk tetap standby dulu ya Bapak.